Halo guys, welcome back to my video. Nah, untuk di video yang ke-6 ini, gue bakal bahas yang masih relate sama video kedua gue. Yaitu waktu itu gue pernah bahas mengenai sisi positif dari si COVID-19 ini, karena kita itu harus stay di rumah, dan salah satunya itu adalah bikin rundown atau kayak jurnal untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton di video kedua gue itu, gue cuma ngejelasin secara slightly gimana sih caranya kita itu bikin waktu kita itu termanage dengan baik, dan gimana bisa efektif untuk menunjang kehidupan kita, baik mental health dan physical health. Ngomong dari mental health dan physical health, ini relate banget karena minggu lalu tuh gue sempat live bareng sama Marisa, which is dia itu adalah salah satu psikolog klinis. Kemarin tuh asik banget sih ngobrolnya. Kita tuh ngomongin tentang physical health dan mental health. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching. So di sini tuh gue bakal nge-review dari apa yang udah gue dapat dari live kemarin itu sama Marisa. Mungkin ada beberapa orang juga yang belum nonton ataupun yang kayak nonton tapi secara slightly. So di sini gue bakal ngebahas mengenai fokus on journal atau activity rundown, mungkin untuk bisa diimplementasikan di kehidupan kalian selama kalian diem di rumah. Belum kita start gimana caranya untuk bikin si jurnal dan kayak schedule activity kita itu biar nggak bingung dan kayak biar terlebih terkategorisasikan. So kita harus bikin dulu list down yang berkaitan dengan physical health dan mental health, karena si jurnal atau activity rundown kita itu bisa kita bikin dan bisa ngebalancing antara physical health dan mental health. So kita harus list down dulu activity apa aja yang bisa bikin mental kita menjadi sehat, dan kita pun harus list down juga apa aja activity yang bisa bikin fisik kita pun sehat. So physical health activity yang gue lakukan selama gue di rumah untuk menunjang balancing dan productivity si schedule gue selama di rumah. Yang pertama itu workout. Workout itu udah pasti gue harus jalanin, which is minggu itu 3 kali. Ya cuma kayak push up, sit up, dan segala macam. Terus yang kedua itu adalah gue harus merhatiin vitamin, which is vitamin C ataupun vitamin D. Yaitu kalau vitamin D itu ya kita bisa berjemur ataupun minum obat lainnya, minum obat vitamin lainnya. Terus yang ketiga itu kita harus makan buah ataupun sayur, karena lagi jalan bulan puasa kayak gini pasti buka puasa tuh udah pasti sama gorengan. So gue harus ngebalancing makanan sehat gue. Terus yang keempat adalah yang paling penting adalah pola tidur, karena lagi work from home kayak gini dan kayak kita sering di rumah, pas pola tidur kita pun menjadi kacau karena kita itu diem di rumah terus. Tidur pun harus kita atur, kita harus tidur jam berapa dan kita harus tidur berapa lama. Terus nah yang kedua itu kayak gue nge-list down juga si mental health activity yang bikin gue itu merasa good. Nah, gue ngekategorisasiin lagi untuk si mental health ini itu ada 2, yaitu ada self development activity dan ada yang satu lagi itu self love atau fun activity untuk diri kita biasa. Nah, gue pengen masukin di dalam schedule gue ini ada dua hal ini untuk mendukung mental health gue menjadi oke. Yang pertama itu kalau misalnya activity untuk self development, misalnya selain working ya, kalau misalnya kalian kerja itu bisa kita cari-cari online course, bisa kita kayak masterclass atau kayak emang ada TED Talk, itu juga kayak bisa banget kayak kalian buka aplikasinya. Terus juga ada beberapa yang di YouTube ataupun kayak banyak juga kok kayak beberapa online course di internet. Terus kalau yang kedua itu kayak gue bisa buat baca buku itu nggak cuma harus di buku, tapi mungkin bisa online juga. Kalian bisa kayak download Wattpad, terus kayak kalian juga bisa baca-baca artikel yang banyak
baca-baca artikel kayak Quora atau kayak Medium, itu banyak juga artikel-artikel yang bagus, which is di situ pun bahasa Inggris, jadi bisa kayak ngelatih kalian juga buat kayak belajar bahasa Inggris. Juga pun sebenarnya bisa ngelatih kalau misalnya kalian suka nulis, bisa writing, kalian bisa bikin Tumblr, terus kayak kalian bisa bikin esai, terus kalian pun mungkin di Wattpad itu kita bisa bikin akun dan kayak kita bisa nulis apapun yang kita pengen di sana yang mungkin bisa dibaca sama orang lain. Terus selanjutnya itu explore your passion, jadi kayak kalian bisa digging your passion, kayak misalnya kalian suka nyanyi, kalian suka gambar, atau kalaupun kalian suka main alat musik, kalian itu bisa banget masukin activity itu ke list down kalian. Terus misalnya selanjutnya juga bisa kayak dengerin podcast, kalian pun mungkin bisa kayak file-file yang kayak udah berantakan di laptop kalian untuk bisa dirapihin. Terus setelah kita udah bikin, kalau misalnya untuk yang self love atau fun, gue tuh masukin kayak nonton Netflix, terus kayak gue tuh nyanyi karena gue juga kadang-kadang suka menghibur diri dengan nyanyi, terus our favorite music, terus udah kayak gitu juga kita bisa bikin playlist yang biasa kita tuh randomly cuma dengar lagu, kita bisa bikinin playlistnya. Terus udah kayak gitu juga kayak kita bisa terus kayak video call with friends, terus kayak ngobrol sama keluarga kita. Terus udah kayak gitu juga kayak kita misalnya nonton video-video traveling, kayak ngelihat yang hijau-hijau atau yang indah-indah di video gitu. Mungkin kalian pun kalau yang emang biasa party bisa dengar lagu sambil joget-joget sendiri pun itu kayak bisa dimasukin ke dalam list down untuk bikin mental kalian itu menjadi happy. Karena sebenarnya kuncinya itu adalah happy untuk mental health. Kita udah mengkategorisasikan list down untuk physical health dan mental health, baru kita lah masukin ke dalam jurnal atau rundown schedule activity kita. Nah, kalau misalnya dari gue itu yang pertama itu bangun pagi, kayak which is jam 8 jam 9 lah kalau misalnya lagi kayak gini. Karena kalau misalnya kayak kita bangunnya kesiangan, kadang-kadang suka moodnya itu jadi jelek. Terus misalnya yang kedua itu kalian bisa masukin nih yang si physical health-nya, misalnya kayak berjemur setelah bangun, itu kan maksudnya masuk ke vitamin D. Sudah kayak gitu yang ketiga itu kalian bisa langsung showering, kalian bisa mandi karena itu bikin kalian segar. Nah selanjutnya kalau misalnya buat kalian yang lagi kerja bisa langsung working, so kalian bisa ngerasa segar dan kalian bisa lebih ngerasa produktif lah untuk berpikir. Kalau misalnya kalian yang masih kuliah, atau kalian itu yang lagi libur, atau kalian itu yang masih free, so kalian pun bisa langsung lanjut ke si self development activity. Kalian bisa masukin kayak online course, terus kalian juga bisa masukin yang baca buku atau baca artikel. Terus kayak kalian pun bisa masukin writing, kayak kalau kalian suka bikin esai. Terus kayak kalian kalau misalnya emang suka desain, itu kalian bisa ngotak-atik atau belajar Photoshop lah, atau kayak belajar apapun masalah perdesainan. Itu kayak tergantung dengan self development activity yang kalian masukin tadi ke list down-nya. Terus selanjutnya misalnya setelah working selesai, atau biasanya itu kayak gue scheduling jam 5 itu beres, so jam 5 itu gue mulai untuk workout. Karena lagi puasa kayak gini, kita tuh kan lagi lapar dan kayak kadang-kadang kayak workout malas banget, tapi itu harus dipaksa. Dan makanya gue tuh pepetin ke buka, so jam 5-an itu atau setengah 5 mungkin kita bisa workout, light workout doang, kayak misalnya kayak push up misalnya kayak 30 satu set, terus 3 kali, terus kayak sit up satu set 30 itu 3 kali juga. Terus misalnya kayak latihan-latihan lainnya bisa kalian itu lihat di YouTube atau kayak di aplikasi workout lainnya. So setelah dari situ kan kayak udah mepet nih ke buka. Nah kita buka puasa. Nah buka puasa jangan selalu makan gorengan setiap hari, karena gue pun lagi ngurang-ngurangin itu, karena gue ngerasa nggak baik juga buat badan gue, karena gue ngerasa nggak enak gitu. So jadi gue lagi berusaha banget di bulan puasa kali ini itu gue buka puasa itu setelah minum yang manis-manis, gue itu mencoba untuk makan buah-buah apapun, mau kayak apel, jeruk atau apapun, sok buah pun sebenarnya nggak apa-apa, yang penting buah yang masuk. Terus pas main course kayak jangan lupa harus ada sayur, kayak walaupun emang misalnya kayak emang cuma sayur kangkung, capcay atau apapun, yang penting kayak main course-nya itu kayak nasi misalnya ayam sama ada sayur, salah satunya ada sayurnya. Terus setelah itu kalian bisa masukin juga schedule untuk sholat taraweh dan family time misalnya. Terus udah kayak gitu,
setelah dari situ masukin lah self love di situ, karena gue pun siangnya working, so itu bisa dijadiin buat self development activity gue. Jadi untuk self love atau fun activity yang gue masukin itu setelah di jam terawih, which is kayak jam 8-an lah. Jam 8-an gue masukin itu kayak nonton Netflix, terus atau misalnya kayak baca buku yang gue suka, terus udah kayak gitu, atau main games, atau gue nyanyi-nyanyi, atau kayak gue itu kayak dengerin lagu yang gue suka, yang which is bikin kita happy. Atau scheduling video call sama teman-teman lo pun itu harus banget. Kayak lo bisa scheduling lah, kayak hari ini bisa video call sama siapa, bisa kayak 2 hari kemudian itu gue video call sama siapa yang mungkin bisa ngasih insight kalian dan bisa bikin kalian itu happy. Terus selanjutnya itu karena gue itu nge-scheduling untuk jam tidur juga karena kita harus sahur, so gue mencoba untuk ngejauhin handphone gue 1 jam sebelum untuk nggak main handphone, which is kayak gue baca buku atau kayak gue itu nonton Netflix tapi di laptop, tapi gue jauhin dari handphone, so gue nggak ngechecking Instagram ataupun nggak ngechecking lainnya karena itu yang membuat kita susah tidur. So setelah kayak gitu, kita setelah baca buku ataupun nonton ataupun apapun itu selain main handphone bisa bikin kita ngantuk, so kita itu bisa tidur lebih cepat, which is kayak jam 12 lah maksimal. Sebenarnya itu sih yang bisa kalian mungkin implementasiin juga di schedule jurnal juga. Cuma kayak gue ini cuma ngasih contoh dan kayak ngasih insight kalau jadwal gue itu seperti apa, dan kayak untuk activity mental health dan physical health activity gue itu seperti apa. So mungkin bisa kalian duplikasi kalau relate sama kehidupan kalian, ataupun kalian bisa bikin. Yang penting kalian tahu itu mental health activity kalian itu seperti apa, di list down, dan kayak physical activity kalian itu apa untuk di list down, terus langsung tinggal dimasukin ke dalam schedule activity kalian. Itu aja dari gue, semoga bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian itu menjadi sehat, baik physical ataupun mental health lagi kayak gini, so kalian gak terlalu emosional ataupun kalian gak jadi bad mood. So jangan lupa subscribe, like, and nyalain tombol notifikasi di channel gue. Terus selamat menunaikan ibadah puasa. See you on the next video.